Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah untuk terus kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Terakhir sekali materi kita yaitu tentang qalqalah. Ya, qalqalah itu memantulkan atau membal. Kemudian dari segi pembagiannya para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan qalqalah itu terbagi kepada dua. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Maka qalqalah akbar dan mutawasithah masuknya kepada qalqalah kubro. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa qalqalah itu terbagi kepada tiga, sugro, kubro, akbar. Maka qalqalah mutawasithah tetap masuknya kepada qalqalah kubro. Kemudian ada yang mengatakan bahwa qalqalah itu terbagi kepada empat, sugro, kubro, akbar dan mutawasithah. Kemudian huruf qalqalah apa saja? Yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Kemudian bagaimana cara mengenali qalqalah tersebut? Yang pertama qalqalah sugro. Cara mengenalinya ada dua, yaitu yang pertama huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat, kemudian dia berbaris sukun. Maka pantulannya dibaca ringan. Kemudian qalqalah kubro, cara mengenai terbagi kepada tiga. Huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat. Yang kedua ketika waqaf, berhenti, baik berhenti di tengah ayat atau ada tanda waqaf, atau berhenti di akhir ayat. Yang intinya adalah berhenti. Kemudian baris akhirnya selain sukun. Pantulannya dibaca kuat. Kemudian qalqalah akbar, cara mengenalinya juga ada tiga. Huruf qalqalah berada di akhir kalimat, ketika waqaf, kemudian baris akhirnya bertasydid. Maka membacanya pantulannya kuat dan ditahan sejenak. Kemudian qalqalah akbar atau qalqalah mutawasithah, qalqalah mutawasithah dari qalqalah akbar. Sekarang qalqalah mutawasithah yaitu huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat ketika waqaf dan baris akhirnya sukun. Pantulannya juga dibaca kuat. Kemudian ada lagi ketika dia berkaitan dengan qalqalah, tapi ketika terjadi pada bacaan tersebut dia tidak dibaca qalqalah. Apa saja? Yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Apabila bacaan qalqalah terjadi pada idgham mutamatsilain, mutaqaribain, dan mutajanisain, maka tidak berlaku bacaan qalqalah tersebut. Bisa dipahami kira-kira Ibu? Ya. Sekarang kita lanjutkan kembali untuk materi yang baru. Ya, tema kita kali ini adalah al-istilahat, istilah-istilah. Itu jamak dari istilah, al-istilahat fi qiraatil Qur'an. Itu di dalam
kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran. Ada yang menamakan dengan al-istilahat fi qiraatil Quran, ada juga yang dengan menamakan gharaibul Quran. Gharaibul Quran. Ya, dia menamakan gharaibul Quran. Apa gharaibul Quran? Yaitu keanehan atau kejanggalan dalam membaca Quran. Kenapa dia dikatakan aneh? Karena sebelumnya ketika kita belajar tajwid semuanya itu ada rumusnya. Kalau dengan asli contoh fathah sesudahnya alif, kasrah sesudahnya sukun, dhammah sesudahnya wasukun. Kemudian tema-tema yang lain juga ada rumusnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, maka bagaimana cara bacanya? Ada yang izhar, ada yang ikhfa. Kemudian waqaf atau qalqalah yang kemarin kita pelajari juga ada rumus-rumus cara mengenalinya. Tapi untuk kali ini gharaibul Quran itu atau al-istilahat fi qiraatil Quran, orang mengatakan gharib atau jamaknya gharaibul Quran. Dia tidak memiliki rumus, harus dihafal. Apa saja yaitu? Yang pertama saktah, ismam, imalah, tashil, naqol, badal. Ya ada 6. Kata-kata ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tapi belum dijelaskan secara detail. Di mana pelajaran ini pernah dipelajari, disebutkan? Tanda-tanda. Di mana kata-kata sakta, ismam, imalah, tasil, naqol, badal disebutkan? Istilah-istilah dhabat. Ya, al-istilah dhabat, istilah-istilah dalam tanda membaca. Itu ada tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda ini ada perbedaan antara Quran penerbitan Madinah dengan salah satu Indonesia juga. Kalau Quran Madinah seperti contoh sakta itu hanya huruf sin saja. Tapi pakai Quran Indonesia itu ditulis sakta secara sempurna. Nanti kita akan lihat di Quran. Yang pertama yaitu sakta. Apa itu sakta? Sakta as-sukut. Artinya menahan atau berhenti. Maka ada katakan as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tandanya iya. Maka ini menjadi dalil kalau orang zaman dahulu ketika ditanya ingin perempuan dilamar oleh laki-laki menikah, perempuan itu nggak berani jawab. Maka dia dengan diam saja. Maka diam itu tandanya iya. Ini kalau perempuan wanita zaman dahulu. Kalau zaman sekarang gimana Ibu? Oh iya, kalau bisa lebih cepat ah. Kalau wanita sekarang lain generasi, wanitanya pengen cepat. Kalau dulu tidak. Gaspol ya Bu ya. Gaspol ya. Nyambung. Nah, jadi itu bedanya. Jadi diam itu tandanya iya kalau zaman dahulu. Maka sukut artinya menahan atau terberhenti. Atau berhenti Bu. Dulu kita juga sudah pernah belajar yang namanya secara bahasa artinya berhenti pada pelajaran apa Ibu? Waqaf. Jadi waqaf itu berhenti sejenak atau berhenti dengan tujuan untuk mengambil nafas baru, kemudian untuk melanjutkan pada bacaan berikutnya. Sedangkan saktah yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan lagi bacaannya. Jadi bedanya kalau waqaf berhenti untuk mengambil nafas, sedangkan saktah berhenti dengan tidak mengambil nafas baru. Apa perbedaannya Ibu antara waqaf dengan saktah? Kalau saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kalau waqaf berhenti mengambil nafas baru. Iya. Waqaf berhenti untuk mengambil nafas. Kemudian untuk saktah ini para ulama ada berbeda pendapat. Kalau kita mengikut bacaan Imam Asim riwayat Hafiz, Imam Asim riwayat Hafiz, jadi ibu kalau ditanya, selama ini kita belajar Qur'annya atau bacaannya pakai imam siapa dan riwayat siapa? Jawabannya Imam Asim riwayat Hafiz. Nah, menurut Imam Asim riwayat Hafiz, saktah itu terdapat pada
4 tempat. Tapi ada yang mengatakan 5. Tapi kalau kita melihat pada Quran Madinah akan ditemukan, tapi pada Quran Indonesia dia tidak. Maka untuk yang kelima ini boleh dibaca sakta, boleh tidak. Maka yang pertama sama-sama kita lihat ibu-ibu semuanya. Sakta itu terjadi pada surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Silakan dibuka Qurannya. Kita lihat sama-sama. Surah 18 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu Ibu? Halaman 293. Ayat 1. Ayat 1 menuju ke 2. Ya. Bagaimana di sini cara bacanya ada 2. Kalau kita ingin berhenti di akhir wakaf apa namanya Ibu? Kalau berhenti wakaf apa Bu yang terakhir? Wakaf tam. Wakaf tam. Maka kalau berhenti di akhir maka dia berlaku wakaf tam, boleh kita ngambil nafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tarik nafas. Kayak biasa, baca biasa. Tapi kalau kita ingin lanjutkan, maka di wajahnya kita harus berhenti tanpa tarik nafas, kemudian mulut kita tidak boleh bergerak sesuai di mana huruf itu berakhir. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kira-kira bisa lihat mulut saya dulu. 'Iwaja. Stop. 'Iwaja qayyima, nggak boleh. 'Iwaja. Tutup mulut nggak boleh. 'Iwaja. Walaupun nggak ngambil nafas, tapi mulutnya ditutup. 'Iwaja qayyima, nggak boleh. Jadi tidak ada pergerakan di mulut kita. 'Iwaja qayyima, seperti patung terberhenti. Kemudian di sini tidak berlaku juga bacaan ikhfa. Yang iwajan itu kan fathatain. Kalau dilanjutkan tidak berlaku. Tanwin bertemu qaf, tidak iwajang. Nah, dia baca iwaja qayyima. Itu untuk surah Al-Kahfi. Kemudian yang kedua yaitu dalam surah Yasin surah 36 ayat ke-52. Ayat ke-50. Halaman 443. Tandanya di Quran ini apa? Huruf sin kah atau tulisan sakta? Sakta. Kalau yang pakai Quran Madinah huruf sin saja. Benar Ibu? Itu Ustaz. Bahkan kalau Quran terbitan-terbitannya tidak ada tandanya. Maka kalau tidak ada tandanya, kita harus hafal di mana saja tempat-tempatnya. Sudah ketemu Ibu ayat 52? Ya, Gimana cara bacanya? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Jadi tidak boleh lanjut. Marqadina hadza, itu tidak boleh. Berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian dengan niat melanjutkan lagi bacaannya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu cara baca surah Yasin ayat ke-52. Kemudian yang ketiga yaitu dalam surah Al-Qiyamah. Surah 75 ayat 27. Ayat ke-27. Halaman 578.
Wa qila man. Nah, sini nunnya mulai di huruf nun. Wa qila man raqa. Nah, di sini tidak berlaku hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Nun bertemu dengan ro. Apa nama tajwidnya, Bu? Ya, maka di sini nggak berlaku bacaan idgham bila gunah. Tidak. Waqila mar. Enggak. Tidak mar rok, jangan dimasukkan ke ro. Di nunnya berhenti. Waqila man raqa. Dia berhentinya jangan cepat kali. Waqila man rok, jangan. Berapa harokat kira-kira jarak berhentinya, Ibu? Kalau hitungan harokat. Sekitar 1 ayunan atau 2 harokat. Wa qila man raqa. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian yang keempat dalam surah Mutaffifin ayat ke-83 halaman surah ke-83 Al-Mutaffifin ayat ke-14. Halaman 588. 583 ayat 14. Sudah ketemu, Ibu? Nah, kalau melihat kaidah tajwid yang sudah kita pelajari, kalla bal rona, lam bertemu ro. Kalau secara kaidah ilmu tajwid yang kita sudah pelajari, itu apa nama hukum tajwidnya, Bu? Idgham mutaqaribain. Qaf bertemu kaf, lam bertemu dengan ro. Kalau mengikuti rumus idgham mutaqaribain, cara bacanya kalla barrona, langsung ke ro, barrona. Tapi karena berlaku hukum sakta di sini, maka tetap dibaca lamnya, jangan dimasukkan ke ro. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu yang disepakati ada 4. Kemudian yang boleh dibaca boleh tidak itu dalam surah Al-Haqqah. Surah 69 ayat 28. Ayat 28. Halaman 567. Ya ketemu, Ibu, halaman 567. Nah, kalau di sini di akhir ayat ma aghna anni maliyah. Kalau kita ambil waqaf ta maka boleh tarik nafas langsung. Halaka anni sultaniyah. Yang di Quran Indonesia nggak ada. Kalau Quran Madinah ada tidak yang di ayat di atas ayat 28-nya huruf sinnya, Ibu? Apa yang bagi Quran Madinah, Bu Erna atau Bu Rini di sana? Ada sinnya, Ustaz. Ada sinnya, Bu, ya? Ada sinnya. Kalau di Quran ibu-ibu yang lain ada? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya, Bu, ya. Jadi ini tadi saya katakan ada perbedaan pada ayat ini. Boleh nanti dibandingkan dengan Quran yang cetakan Madinah, ibu-ibu. Ada yang ada yang tidak. Kemudian kalau Quran Madinah dia huruf sin, tulisan saktahnya. Kalau di Indonesia dia ditulis secara sempurna, saktah. Perbedaannya. Jadi jangan heran nanti karena memang dulu saya sampaikan setiap penerbitan sekarang ada perbedaan dari segi penulisan tanda-tanda bacanya. Maka kalau yang pakai sakta harus dijedakan tanpa tarik nafas. Ma aghna anni maliyah halaka
maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi pahami Bu? Ya. Ini kan ketentuan boleh. Ya, sampai di sini Bu. Silakan kalau ada pertanyaan untuk saktah ini Bu. Siapa yang mau tanya? Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sakta itu harus berhenti dulu ya Ustaz. Kita Iya. satu ayunan. Iya, satu ayunan atau dua harokat. Napas. Tanpa mengambil nafas. Ya, kalau ibu mengambil nafas, dia tidak sampai merubah arti, tapi dia masuk dalam kategori kesalahan yang tidak merubah arti. Kesalahan apa ibu? Salam. Kopi. Jadi, ya dia nggak sampai merubah arti kalau seandainya dia itu kan diselanjutkan. Tapi secara aturannya kan membacanya harus berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan lagi bacaannya. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau tanya ibu? Kalau tidak ada yang tanya, silakan ibu-ibu, kita mau baca. Terakhir sampai surah apa ibu? Ayat berapa ini? 135. Al-Baqarah. Surat itu tahun lagi itu tahun keluaran. Satu macam Al-Baqarah. Saya bingung. Berdua kita. Nah, saya saksikan. Enggak, sama saya enggak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Illal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Iya, katanya ibu. Waqa Ada kobi. qalu kunu huda, kalau berarti ibu. Huda kalau berarti danya. Ada kobi. Apa ibu? Mana apa? Ada huat. Mat iwat. Kemudian kalau bilang hudan a. Bahar harfi. Sahaqi. Au nasara tahtadu, kalau berhenti ibu tahtadu. Ada kobi. Iya, ada waqaf ibu. Di Quran ibu ada waqafnya tahtadu. Ada Ustaz. Ya, waqaf apa ibu? Atau kafi. Waqaf. Qul bal millata Kalau kelas bro. Ibroronya tafkhim atau tarqiq?
Pada tabi'i tafkhim. Tafkhim. Ibrahimah. Pada tabi'i. Ya. Itu garis hanya panjang ke bawah. Apa namanya, Bu? Yang garis panjang ke bawah itu? Ada silah qasirah. Apa, Ibu? Ada silah qasirah. Ya, matnya enggak. Itu hadhamir. Ini ha yang panjang ke bawah. Hi garis panjang ke bawah itu apa namanya, Bu? Alif apa alif, Bu? Iya. Ibrahim Hanifa, kalau berhenti di Hanifa Ada tabi'i mad iwad. ya mad iwad. Ada waqaf, Ibu? Ada tauqi. Ya, kalau bilangnya Hanifafi. Kalau dilanjutkan Hanifah wa tanwin bertemu waw. Dengan dikunah. Betul? Dengan dikunah. Ya. Kamil atau nafis? Dengan nafis. Betul? Nafis. Nafis. Wa ma kana ya nafis. Wa ma kana minal alif lam. Wakana pada tabi'i. Ibu alif lam? Alif lam qamariyah. Apa saja huruf alif lam qamariyah? Alif lamnya alif lam qamariyah. Hurufnya ada 14. Apa saja hurufnya? Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha dan ya. Qaf, kaf, jim, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, huruf shin, di mana tempat keluar huruf shin, Ibu? Tengah lisan. Mana, Ibu? Tengah lisan, Ustaz. Ya, tengah lisan. Kemudian huruf shin dari segi nafas. Rokoh, Dari nafas. nafas, hamas, Sama. Dari suara. rokoh, Pangkal lidah. lidah, istighfar, Ya, dari pangkal sampai ujung lidah. infitah, Posisi makhraj. ismat. Ya. Kemudian apalagi sifat berikutnya, Bu? Sifatnya tafasyi. Nafasi. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu waqaf ikhtiyari? Wakaf yang sudah ditentukan. Ikhtiyari, ya, ikhtiyari, waqaf yang ya, waqaf yang sudah ditentukan atau dipilih para ulama atau pembaca Al-Quran. Oke, itu saja, Ibu. Siapa satu lagi mau baca? Terima kasih, Ustaz. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabi
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sebentar dulu Ibu ya, istri saya telepon ntar Bu. Yes, selamat selamatkan. Ibu-ibu yang di online nanti kalau dapat giliran siapa yang siap silakan dibuka voice-nya. Kalau mau maju. Ya, mohon maaf Ibu. Ya, Ustaz. Jadi istri sama anak lagi jalan-jalan, udah minta jemput. Saya bilang tunggu pukul 12 nanti dijemput. Iya, kasihan. Ya, saya tanya Ibu. Ya. Punya Bu, pu. Matabi'i. Lu. Mad jaiz munfasil. Ya. Kemudian A-nya. Mad badal. Mana nun tasdid. Gunnah musyaddadah. Nama tabi'i. Billah, Allahnya Bu. Abda jalalah. Ya, tafkhim atau tarqiq? Tarkim. Tarkik. Ya. Tafkhim atau tarqiq Bu? Tarkik Ustaz. Ya, tarqiq. Wa ma'u. Mad jaiz munfasil. Ya. Unzi. Ikfa. Unzila ilaina wa ma unzila ila Ibro. Kalau subro. Ibrahim wa Ismaila. Kalau saya berarti wa Ishaq. Qafnya Bu. Kalau kubro. Wa Yaqub juga sama kalau berhenti. Wal asbat juga sama. Wa ma utiya. Utiya u-nya Bu. Mad badal. Musa wa Isa wa man sama saja. Utiannya sama, saya lewatkan saja. Mirra. Itu bila guna. Kamil atau naqis? Kamil. Kemudian mir rabbihim, ada wakafnya di Quran Ibu di mir rabbihimnya? Jaiz. Ya. Kemudian kalau yang mir rabbihim, la mim bertemu dengan lam. Idhar syafawi. Izhar syafawi. La nufarriqu baina ahadim, tanwin ketemu mim. Itu guna. Ya. Kamil atau naqis? Kamil. Minhu, nun bertemu ha. Idhar halki. Di hum wa, mim bertemu waw. Hum wa. Idhar syafawi. Di minhumnya ada tanda wakaf di Quran Ibu? Sotlamnya. Ya, wakaf apa Ibu? Wakaf hasan. Wa nahnu lahumu. Lahumu. Humu. Matsilah kosirah. Muslimun, munnya Bu. Mad ada di sukun. Ya, mad ad. Huruf mim di mana tempat keluar hurufnya Ibu? Pertemuan dua bibir. Sifatnya dari segi nafas. Pas. Jahar. Dari segi nafas, jahar. Kemudian dari segi suara.
Tawasud. Tawasud atau bainiyah. Kemudian dari pangkal lidah. Istifal. Istifal. Kemudian dari pangkal sampai ujung lidah. Infitah. Infitah. Kemudian posisi makhraj. Izlak. Izlak. Kemudian sifat yang tunggal berikutnya. Guna. Gunnah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengenali marsilah qasirah? Apabila ada hadhomir yang bertemu dengan selain huruf hamzah dalam dua kalimat. Kemudian bagaimana cara mengenali qalqalah kubra? Qalqalah kubra terjadi di akhir kalimat. Hurufnya berharokat sukun. Di Qalqalah kubra. sukra berada di tengah kalimat. Kubra. Huruf berharokat berada di akhir kalimat. Yang pertama, yang rumus kedua Berharokat sukun. Selain sukun. Terus pantulannya kuat. Kemudian rumus ketiganya baris akhirnya selain sukun, kemudian huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat ketika waqaf, berhenti. Kalau nggak berhenti nggak akan pernah terjadi dia. Sama seperti itu contohkan wa ishaq, berhenti terjadi. Tapi kalau dilanjut wa ishaq wa yaqub nggak berlaku qalqalahnya. Pantulannya kuat. Kuat. Jadi pertanyaannya Ibu, kemana sudah saya simpulkan yang tidak rumus qalqalahnya Ibu? Ada dicatat ya Bu ya, yang qalqalah pertama 2, rumus yang qalqalah kubra 3, qalqalah akbar ada 3, qalqalah mutawassithah atau wusta juga ada 3. Makasih banyak. Suara Bu Erna tadi kayaknya sih. Iya Bu ya. Yang pertama tadi suara Bu Septi. Berarti nggak salah. Tadi yang maju suruh semua Ustaz. Ini Bu Natewi. Nah, biasa Bu Natewi di hari Sabtu. Ini hari Minggu ya Bu? Iya Ustaz, saya dengar 2 kali Ustaz. Sabtu Minggu. 2 kali. Setiap hari Sabtu nanti Minggu itu tukeran. Gantian juga hari Sabtu. Kemarin Bu Natewi hadir nggak kemarin? Lupa sih. Buatan. Tidak. Sabtu kemarin saya saya masuk. Kemarin tidak, sekalinya lagi. Soalnya saya ikut 2 anak Ustaz. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi tajwidnya Ibu, yang nomor 2. Yang nomor 1 nggak ada pertanyaan ya Bu ya? Cukup bisa dipahami? Ya Bu ya.